Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi dan shalom. Senang bisa berjumpa lagi dalam Waktu Teduh edisi Jumat 13 Mei 2022. Bacaan kita Daniel 7 ayat 1 sampai 14. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menghadap Engkau dan bersyukur pagi ini atas anugerah berkat-Mu di hari baru ini. Dan kesempatan ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, firman Allah ini dapat kami pahami dan lakukan dengan baik. Berfirmanlah, ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Daniel 7 ayat 1 sampai 14. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang bersebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dan dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisinya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia, dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti buluh domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombongnya diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Amin. Kekuasaan Tuhan dalam dunia tema kita. Saudara terkasih, kehidupan kita kini dan di sini kerap membawa kita pada kenyataan bahwa kita dilingkupi oleh banyak kekuasaan seperti pemerintah, atasan, bos, majikan, dan lain-lain. Sejak zaman Alkitab, ada 2 jenis kekuasaan yang kerap dipertentangkan, yakni kekuasaan ilahi dan kekuasaan dunia. Kekuasaan dunia digambarkan sebagai lawan dari kekuasaan Allah. Hal ini tampak dalam perikop hari ini.
Perikop ini menuturkan penglihatan Daniel tentang binatang dan yang lanjut usia. Keempat binatang yang dilihat Daniel menggambarkan 4 bangsa yang sedang berada dalam masa kejayaannya. Daniel menggambarkan bangsa-bangsa tersebut memiliki kekuasaan yang sombong dan cenderung mengabaikan Allah dan meniadakan sesama manusia. Akan tetapi kejayaan bangsa-bangsa tersebut tidak berarti di hadapan yang lanjut usia. Secara sederhana kita dapat memahami yang lanjut usia ini sebagai Allah sendiri. Dan oleh karena perikop ini berbicara tentang kekuasaan bangsa-bangsa, maka penekanan pada yang lanjut usia itu juga adalah tentang kemahakuasaannya yang tidak tergoyahkan dan mengatasi segala kekuasaan yang ada di dunia. Maka dari itu, Daniel menyampaikan nasihat agar orang percaya tidak menyandarkan kehidupannya kepada penguasa dunia. Kekuasaan di dunia ini adalah hal yang fana. Penglihatan Daniel menegaskan bagi kita bahwa Allah adalah penguasa dunia ini. Kuasanya tidak tergoyahkan oleh apapun. Orang percaya dinasihatkan untuk tidak tunduk dan menyerahkan diri pada kuasa dunia yang seolah-olah tampil sebagai raja dan penguasa dunia. Karena itulah sebagai gereja kita diutus untuk memberitakan kabar sukacita kedaulatan Allah sang penguasa dunia. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Memberikan pengajaran yang sungguh amat baik bagi kami. Untuk menjalani kehidupan ini hanya Allah lah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, penguasa alam semesta ini. Bimbing kami untuk semakin tunduk dan taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Kami menjadi berkat, kami memberitakan kebenaran-kebenaran dan kekuasaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati persiaran kami hari ini, pekerjaan, pelayanan, aktivitas usaha, tanggung jawab. Berikan kemampuan untuk kami kerjakan dengan baik. Berkati pemerintah, pemimpin kami, mengayomi bangsa dan negara ini, bahkan menegakkan kebenaran dan keadilan. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Saudara-saudara kami mencari pekerjaan, Tuhan anugerahkan bagi mereka. Mengenyam pendidikan, berkati tetap menjadi anak-anak yang bersemangat untuk berjuang dalam pendidikan. Tuhan mengaruniakan kemampuan kecerdasan bagi mereka. Yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, lalai sadarkan, bergumul topang dengan baik, berulang tahun berhasil, sempurnakan syukur mereka. Orang tua kami menikmati hari tua, senantiasa diberkati Tuhan. Inilah syukur dan doa kami Bapa. Dengarkan kami di dalam nama Yesus firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini.